Hi, welcome to my channel. Ini pertama kalinya aku mau bikin video di YouTube pribadi aku. Ya biasanya kan hal-hal yang nggak jelas. Tapi aku berhubung banyak banget dari teman-teman yang ingin mengetahui banyak hal seputar menulis atau tentang dunia fangirling. Jadi ya aku memutuskan untuk membuat vlog pertama aku. Berhubung ini masih pertama, jadi maaf ya kalau misal banyak hal salah-salah kata atau terkesan kayak kurang natural gitu, karena aku jarang bikin video kayak gini. Tapi demi kalian aku akan melakukannya. Di vlog pertama ini aku akan menceritakan perjalanan karir menulisku mulai dari awal sampai jadi seperti sekarang. Sebenarnya kalau dibilang sukses nggak terlalu juga sih. Aku bukan tolok ukur penulis yang sukses gitu. Kalau misal teman-teman menganggap demikian ya terima kasih banget. Pertama kali aku menulis itu tahun, lupa ya tahunnya berapa ya pasti aku waktu masih kecil. Waktu itu aku masih SD, karena aku suka banget baca buku di perpustakaan sekolah. Waktu itu judulnya kalau nggak salah Bola Terapung, aku lupa penulisnya siapa. Dan sejak itu aku jadi punya hobi membaca gitu. Selain Bola Terapung, aku beberapa kali membaca novel anak-anak, dan juga buku-buku kayak yang temanya itu agak berat sih, kayak misal dokter pertama yang melakukan pencangkokan jantung yang agak-agak berat-berat gitu sih waktu itu. Terus aku mulai tertarik ke dunia menulis saat aku mulai mencoba menulis sendiri buku temanya tentang petualangan. Waktu itu aku agak lupa sih judulnya, cerita yang pertama kali aku tulis. Waktu itu medianya baru menggunakan notes dan juga pulpen. Jadi dulu aku belum punya laptop atau komputer, dan aku menulisnya pakai buku, pakai notes kecil yang ukurannya itu segini. Dan itu berlangsung cukup lama sih, selama aku SMP. Aku pertama kali nulis tuh waktu SMP. Waktu SD. Tapi pertama kali nulis yang benar-benar nulis itu SMP. Waktu SD itu paling cuma nulis hal-hal yang receh gitu, cerita-cerita yang ngawur, yang cerita pendek, yang nggak jelas gitulah. Terus untuk nulis yang benar-benar nulis itu waktu SMP, pokoknya tentang petualangan gitu, karena dulu kan aku suka banget baca Enid Blyton, kayak novel petualangan anak yang semacam Lima Sekawan, Sabta Siaga, dan lain-lain, yang dulu itu kayaknya jadi buku yang paling favorit dibaca teman-teman SMP ku waktu itu. Jadi aku setelah membaca cerita-cerita Enid Blyton, aku jadi tertarik untuk menulis. Nah, kebetulan saat itu teman-teman SMP ku itu suka banget baca cerita juga, baca novel. Jadi waktu tahu aku menulis cerita, mereka kayak berusaha untuk meminjam buku. Mereka langsung kayak antre gitu, membuat antrean peminjaman ceritaku waktu itu. Dulu kan ada kayak rental novel gitu ya, rental DVD gitu kan. Terus aku bikin kayak rentalan sendiri, rental cerita-ceritaku sendiri, dan teman-temanku itu ngantre. Seiring berjalannya waktu, seiring perkembangan teknologi, terus ada yang namanya Facebook, notes Facebook, catatan Facebook. Saat itu sekitar tahun berapa ya? Pokoknya aku waktu itu SMA. Jadi aku udah mulai nulis di Facebook itu pas SMA, kalau nggak salah ya. Kelas 1 SMA aku nulis fanfiction Twilight waktu itu, dan membacanya ya terbatas teman-teman komunitas Twilight Saga. Terus mulai bergeser ke fanfiction Justin Bieber, karena saat itu aku ngefans banget sama Justin Bieber. Jadinya aku nulis Just Dreaming, dulu namanya tuh Just Dreaming, fanfictionnya Justin Bieber.
Dan dari sana aku kenalan dengan banyak penulis lain, penulis fanfiction lain kayak Redita, Eriska, terus Sheila, dan juga Asa. Pembacanya waktu itu banyak kan pasti fansnya Justin Bieber sih. Ada beberapa yang bukan fansnya Justin Bieber yang tertarik juga untuk buat baca. Dan saat itu tren nulis fanfiction di Facebook itu benar-benar rame. Kalau seumpama aja tren kayak gitu ada diterapkan seperti sekarang, mungkin banyak banget publisher yang lirik fanfiction yang booming. Soalnya waktu itu kayak apa ya, fanfiction Justin Bieber itu benar-benar booming gitu, yang baca itu banyak banget gitu kan. Ya sayang, dulu dunia publisher beda banget sama dunia publisher saat ini. Mungkin kapan-kapan aku akan menjelaskan seputar dunia publishing kali ya di video lain. Gimana sih orang-orang yang kerja di publishing company, seru nggak? Atau gimana sih pertama kali buku itu masuk ke redaksi? Nanti kapan-kapan aku akan menjelaskan ya di lain kesempatan. Kembali lagi ke cerita Justin Bieber. Jadi setelah waktu itu nulis fanfiction Justin Bieber selama berapa tahun ya, cukup lama juga sih. Dan aku menemukan pembaca-pembaca baru dari situ. Selain fanfiction Twilight, ada fanfiction Justin Bieber. Di situ pembacaku mulai meluas. Nah, setelah itu kan muncul tuh tren Wattpad. Dulu Wattpad nggak seperti sekarang. Dulu Wattpad tuh masih sepi banget dan kebanyakan ceritanya itu kayak cerita-cerita erotis gitu loh. Aku mulai nyoba buat nulis di Wattpad dan meninggalkan image sebagai penulis fanfiction karena aku pengen pengen berkembang ke cerita yang lain. Dulu itu aku pertama kali nulis buku itu karena memenangkan lomba menulisnya Bentang Belia. Bukan menang sih, kayak pilihan juri gitu loh. 10 naskah terbaik pilihan juri. Jadi 10 naskah itu diterbitkan oleh Bentang Belia waktu itu. Jadi itu pertama kali aku bikin buku, punya buku dalam bentuk fisik. Itu sekitar waktu kelas 3 SMA, waktu mau lulus. Itu udah setahun itu aku ngeluarin 2 buku. Yang kedua buku fantasi terbitan Diva Press. Waktu itu masih belum ada tren-tren buku di Wattpad atau apa gitu loh. Jadi benar-benar murni tim editor yang nge-review naskah kita gitu. Kalau dulu kan kalau sekarang kan zaman-zaman Wattpad yang rame yang bakal dilirik kan. Kalau dulu enggak, benar-benar murni editor melihat naskah kita gitu. Jadi benar-benar waktu itu aku merasa senang banget. Itu pertama kalinya kayak wow, itu impianku untuk memiliki buku sendiri yang dijual di Gramedia gitu. Kayak senang banget itu sih pasti, apalagi kan penulis baru ya. Oke, kembali lagi ke cerita fanfiction dari Wattpad. Setelah aku terjun ke dunia Wattpad, aku mulai meninggalkan image penulis fanfiction Justin Bieber waktu itu. Waktu kuliah lah ya, kalau nggak salah sekitar tahun 2014 aku mulai pindah nulis cerita di genre-nya romance, historical romance, judulnya Helen Nina, yang sampai sekarang masih banyak banget peminatnya. Terima kasih banget udah setia sama Helen Nina, juga Raden Mas Raka. Jadi waktu aku nulis di Wattpad, ceritaku itu tergolong ya lumayan berat sih, karena waktu itu kan aku anak sastra Indonesia. Jadi aku kayak menerapkan mata kuliah yang aku tempuh waktu itu, karena kebanyakan mengenyam materi-materi perkuliahan. Jadi kayak mulai membentuk image yang baru gitu loh, membentuk kayak semacam pengen nulis sesuatu yang benar-benar memorable gitu, nggak cuma hal-hal yang sepele, tapi yang punya filosofi gitu, kayak yang memuat hal-hal penting dalam kehidupan yang sebenarnya banyak banget orang-orang kayak mengabaikan gitu. Kayak misal membicarakan soal budaya, membicarakan soal sastra otomatis ya, terus membicarakan soal sejarah, hal-hal yang nggak orang lain tuh bisa senang gitu loh. Nggak semua orang tuh bisa suka dengan tema tersebut gitu. Tapi aku karena mungkin dulu
apa ya, bucin banget sama mata kuliahku waktu kuliah di sastra Indonesia. Jadi kayak enjoy banget nulisnya, dan aku mulai merasakan wah ini enak banget ya kalau misal nulis sesuatu yang kayak gini, nulis sesuatu yang orang lain belum tentu mau gitu loh, belum tentu punya passion ke sana gitu. Jadi aku suka hal-hal yang baru, aku suka menulis sesuatu yang apa ya, nggak yang bukan pasarnya waktu itu, yang apa ya, pasarnya itu segmented banget gitu. Terus mulailah bergeser ke tulisan-tulisan yang berat lainnya, kayak clandestine tuh sebenarnya nggak terlalu berat sih bagi aku kan, soalnya itu kayak masih cerita yang agak mini-mini gitu loh, agak ada percintaannya yang mini-mini sebenarnya sih. Tapi aku sangat seneng banget pas nulis clandestine. Bahkan kalau bisa dibilang Helena sama Clandestine tuh kayak dua anak yang paling aku sayang gitu, dua karya yang benar-benar aku sayang, yang aku kerjakan dengan tulus. Itu yang benar-benar kayak aku nggak bisa melupakan karya-karyaku yang ini gitu loh, bahkan sampai kapanpun, meskipun aku nulis buku-buku baru kayak gitu sih. Dan aku benar-benar berterima kasih banget sama teman-teman, sama fans Nal Anarki, fansnya Asmara Rindu, terus fansnya Helena juga yang sampai sekarang masih setia banget menunggu apa ya, kayak kejutan lain, kejutan yang mungkin bakal aku kasih ke kalian entah kapan. Soalnya aku benar-benar sibuk banget akhir-akhir ini, aku nggak sempat buat kayak nulis lanjutannya lah, atau nulis apa fan service buat kalian. Ya doakan aja sih ya, semoga ada keajaiban untuk melanjutkan ceritanya. Kalau dibilang ending sih itu pasti udah ending lah ya, itu ya udah endingnya seperti itu gitu. Sebenarnya aku nggak mau ngelanjutin lagi. Sebenarnya ending Helena ya udah, Helena tuh ya udah kayak gitu, atau endingnya Clandestine tuh ya kayak gitu. Mungkin kalian sebel banget pas baca buku terakhirnya, what the hell is this gitu, tapi ya udah kayak gitu. Emang aku dari awal konsep ceritanya udah kayak gitu, endingnya kayak gitu, bangke gitu. Jadi aku ingin menegaskan sih, dunia menulis zaman dulu sebelum ada Wattpad, dan juga dunia menulis sekarang yang udah banyak aplikasi-aplikasi menulis selain Wattpad, itu benar-benar beda banget. Aku ngerasain kayak apa ya, dulu tuh susah banget cuy menembus penerbit, karena dulu kan aku belum terkenal kan. Kalau dari kalian ada yang mau nyari-nyari bukuku zaman dulu, kayaknya udah nggak ada sih, udah lama banget cuy, udah tahun 2012 ya. Aku nulis pertama kali nulis buku itu tahun 2012, udah kayaknya udah nggak ada di pasar. Dan sekarang aja 2020, coba hitung berapa tahun. Tapi ya dari pengalaman kayak gitu, aku jadi kayak bersyukur banget sih bisa merasakan bertempur di meja redaksi. karena aku tahu banget dulu itu, zaman dulu tuh editor bakal ngelihat satu kalimat awal sebuah cerita. Kan pasti banyak banget kan ya novel-novel, buku-buku yang dikirim ke email penerbit. Jadi nggak mungkin editor tuh menilai satu-satu atau membaca satu-satu gitu ya. Pengalamanku juga sebagai editor sih, kalau misal nemu naskah masuk pasti dibaca dari awal. Kalau misal kalimatnya menarik dan bikin tertarik untuk mengikuti, itu pasti masuk seleksi. Jadi aku dulu sangat bangga banget dengan diriku karena berhasil bertempur dengan banyaknya email dari penulis lain sampai akhirnya jadi buku. Kalau dibilang aku penulis sukses sih enggak, aku nggak ngerasa seperti itu ya, karena setiap orang pasti punya goalsnya sendiri dan punya tolak ukur masing-masing gitu. Aku nggak menyebut bahwa diriku ini sukses sebagai penulis, enggak, karena aku masih belajar. Sampai sekarang pun aku masih belajar nulis gitu, karena aku ngerasa kalau tulisanku itu enggak yang bagus banget gitu loh, enggak yang udah profesional. No, aku masih belajar, aku masih banyak banget baca-baca referensi, ikut kelas menulis juga. Karena semakin kita mendalami sebuah passion, sebuah hobi, itu pasti akan gak ada habisnya ingin mencari tahu atau ingin belajar lebih baik lagi.
Pokoknya aku mau menegaskan ke teman-teman penulis, jangan pantang menyerah, karena zaman sekarang tuh sebenarnya bukan cerita yang bagus yang dicari ya, karena ya boleh dibilang udah bergeser, karena semakin banyaknya orang yang semakin berkembangnya teknologi, semakin banyak orang yang punya mimpi yang sama dengan kalian, semakin banyak persaingan. Jadi yang bisa kalian lakukan adalah membangun engagement. Carilah pembaca dulu, karena ya ini udah beda banget, udah beda generasi. Kalau kalian berpikir, kenapa ya kok yang ada di toko buku itu penulis-penulis yang udah terkenal gitu, karena emang udah beda generasi bos, udah beda banget, udah nggak kayak dulu. Jadi kalau kalian bener-bener pengen buku kalian nangkring di toko buku, sebisa mungkin kalian harus bisa menciptakan engagement atau mencari pembaca dulu. Jadi manfaat dari adanya situs-situs menulis itu yaitu kalian bisa memperkenalkan diri kalian ke pembaca baru. Dan ya kalau udah berhasil membangun engagement dan orang lain pun pasti bisa menilai gitu cerita kalian ini cerita yang bagus apa enggak gitu kan. Kalau di platform menulis, dari situ aja pasti udah kayak udah kelihatan, udah punya engagement, udah ada interaksi antara pembaca dan juga penulis. Jadi kalau misal kalian menganggap kenapa sih toko buku sekarang isinya kayak selebgram atau penulis-penulis yang namanya aja yang terkenal, itu karena pasar bos, pasarnya udah geser, udah beda sama yang dulu gitu sih ya. Balik lagi, make your engagement, build your engagement. Udah cukup ya ngobrol-ngobrol nggak jelasnya perjalanan aku nulis yang sebenarnya nggak penting banget sih ya. Semoga aja teman-teman bisa termotivasi dari cerita nggak jelasku ini. Kalian bisa kasih komentar kira-kira topik apa lagi yang mau aku angkat, entah itu soal menulis, cara membangun karakter, atau cara membuat cerita yang baik lah, atau soal dunia penerbitan. Bisa komen dan tunggu videoku yang lain. Bye.